Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, tapi kali ini kita akan membahas materi yang baru ya. Kita akan mencoba sharing terkait dasar dari pemrograman game. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang menjadi dasar-dasar yang mungkin membuat Anda tertarik untuk menjadi pengembang game. Oleh karena itu, kita akan mulai dari materi dan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Baik, di materi ini saya akan men-share dimulai dengan 4 materi ini, baik itu dari keuntungan, mempelajari pemrograman game, lalu dari peluang pasar, dan tentunya apa itu game, dan yang terakhir adalah estetika dari game. Oleh karena itu, kita mulai dari keuntungan. Ini adalah keuntungan dari mempelajari pemrograman game. Yang pertama tentunya adalah mewujudkan ide kreatif, di mana dengan membuat game, Anda bisa membuat produk yang benar-benar menuangkan ide-ide kreatif Anda, ide-ide gila Anda. Karena seperti yang kita ketahui, game itu luar biasa. Bagaimana visualisasinya, interaksinya, musiknya, suasananya, feel-nya bisa kita rasakan. Sehingga tentunya dengan ide kreatif kita bisa membuat game yang menarik. Lalu dalam pengembangannya tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Memungkinkan memang, tapi alangkah lebih baiknya kita bekerja sebagai tim. Karena dengan tim kita bisa berbagi kerjaan, kita bisa berbagi tugas, siapa yang membuat aset, siapa yang membuat coding, siapa yang melakukan pengujian dan lain-lain. Dan tentunya dengan banyaknya elemen yang terdapat di dalam game, berarti secara tidak langsung game mengimplementasikan banyak ilmu di keinformatikan. Contohnya baik itu aset 2 dimensi, 3 dimensi, animasi, sound atau musik. Tentunya juga kita membutuhkan kecerdasan, baik itu dengan pemrogramannya, dan tentunya kalau kita ingin membuat game online atau multiplayer, kita juga harus memahami konsep dari jaringan. Dan jika semua sudah dilakukan, tentunya kita harus mempelajari bagaimana cara mempublish game tersebut. Keuntungan lain di pemrograman game ini untuk mahasiswa informatika Unpas tentunya kita akan ada pembinaan bersama tim Agate, lalu juga ada pembinaan di MPKM atau Kampus Merdeka, sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman untuk lebih menyelami dunia pengembangan game, dan tentunya juga mengikuti event lomba di luaran sana. Tapi pertanyaannya, apakah game itu menjanjikan? Di sisi market ini akan dimunculkan. Ini adalah gambaran global yang dikeluarkan oleh Newzoo. Ini adalah gambaran bagaimana peningkatan pendapatan dari industri game dari 2012 sampai 2021. Kita bisa lihat di tahun 2021 atau tahun sekarang, peningkatannya luar biasa. Dari pendapatannya bisa dihitung 180,1 miliar dolar. Dengan kontribusi 59%-nya itu adalah dari game mobile. Lalu 19%-nya adalah PC dan 22%-nya adalah game konsol. Itu adalah penggambaran secara global atau dunia. Pertanyaannya, kalau di Indonesia apakah sudah menjanjikan? Ini adalah gambarannya. Ini adalah gambaran dari game market di Indonesia. Ini gambarannya tentunya di tahun 2018. Jadi di 2021 ini ada kemungkinan semakin meningkat. Di 2018 saja pendapatannya kita bisa lihat 1,1 miliar dolar. Dan kita bisa lihat
Segmentasinya bagaimana? Segmentasinya ternyata di mobile game gender pria bisa dibilang lebih mendominasi 74% dibandingkan wanita yang 70%. Lalu di konsol game 62% adalah pria dan 50%-nya adalah wanita, dan 67%-nya adalah pria untuk PC games dan 59% adalah wanita. Ini tentunya dari tingkat populasinya ya, dari populasi masyarakatnya. Jadi 74% dari populasi itu adalah pemain mobile game, 62-nya juga bermain dengan konsol, dan 67% dari populasi pria adalah pemain PC. Dan di sini kita bisa lihat 3 top genre dari masing-masing platform. Untuk mobile ada strategi, dan MOBA dan action adventure merupakan 3 genre terfavorit. Untuk konsol ada Battle Royale, ada racing dan strategi. Untuk PC ada MOBA, strategi dan shooter. Itu adalah gambaran pasar dari industri game. Mungkin ada yang belum paham memang game itu apa, dan ini adalah penjelasan dari game. Game adalah sebuah program komputer di mana memungkinkan satu atau lebih pemain membuat keputusan melalui kontrol objek. Inilah yang membedakan dengan animasi. Jika animasi atau film, kita hanya menikmati dengan menonton saja. Kita tidak bisa merubah gerak atau pergerakannya, apakah harus melompat, maju, mundur, atau memukul. Kita tidak bisa mengatur karena tidak interaktif. Sedangkan game bersifat interaktif sehingga bisa memungkinkan kita selaku pemain untuk mengontrol karakternya. Dan dengan mengontrol karakter tersebut, maka kita bisa mencapai tujuan tertentu atau goals dari game tersebut. Game juga memiliki kategori. Untuk berdasarkan dimensi ada 3 kategori. Yang pertama 2 dimensi yang hanya menggunakan sumbu X dan Y. Jadi hanya untuk tinggi dan lebar saja. Sehingga secara point of view atau posisi kamera hanya terletak di antara posisi di atas atau di pinggir. Lalu ada pengembangannya 2,5 dimensi atau 2.5, di mana game ini adalah game yang secara kamera statis gitu ya, hanya berada di pinggir, tapi secara aset sudah tergambar layaknya 3D. Jadi adanya bentuk yang bisa dibilang lebih real gitu ya, dengan shading dan lain-lainnya. Dan tentunya ada game 3 dimensi yang terlihat berbeda dari sisi kameranya, di mana kameranya bisa dituntun gitu ya, layaknya pergerakan, bisa mengitari ruangan layaknya seperti point of view dari per person dan lain-lain. Jadi ini adalah 3 dimensi dengan menggunakan sumbu X, Y, dan ditambah dengan Z. Jika game kategori berdasarkan genre seperti apa? Tentunya banyak. Di sini saya hanya menunjukkan 3 saja. Yang pertama adalah platformer, game yang meminta pemain untuk mengontrol karakternya dengan melompat dari satu pijakan ke pijakan yang lain, atau satu platform ke platform yang lain. Contohnya Super Mario Bros, game legend, di mana kita diminta untuk memainkan karakter Mario itu dengan melompat jika ada musuh, atau melompat ke pijakan kotak-kotak atau balok-balok di atasnya agar bisa menyelamatkan sang putri. Lalu ada shooting. Tentunya Anda sudah mengetahui dengan shooting maka pemain akan diminta untuk menembakkan demi mencapai tujuan, untuk mengalahkan musuh tentunya. Dan ada juga fighting. Kalau fighting tentunya ada pukulan, tendangan, ada jurus dan lain-lain ya. Dan tentunya tujuannya adalah kita mengontrol karakter-karakter tersebut untuk mengalahkan lawan, karena dengan memukul atau menendang atau mengeluarkan jurus, darah dari lawan akan berkurang, dan jika habis kita akan menang. Itu fighting. Masih banyak genre lain,
ada strategi, ada puzzle, tentunya ada sport, ada RPG dan lain-lain. Masih banyak genre yang lain. Dimana game juga harus ada demografinya. Ini adalah yang menuntun siapa sasaran pasar kita, umur berapa. Dan diklasifikasinya berdasarkan umur tentunya demografi. Yang pertama adalah umur yang paling kecil dari lahir sampai 3 tahun yang disebut dengan bayi. Di mana karakter atau umur ini belum cocok ya karena baru lahir, baru diajarkan untuk mengontrol psikomotoriknya seperti berjalan, berbicara, makan dan lain-lain sehingga belum bisa menerima sesuatu yang kompleks gitu ya. Jadi belum layak untuk mendapatkan game. Berikutnya untuk balita 4 sampai 6 tahun. Apakah sudah boleh memainkan game? Bisa saja, tapi gamenya bisa dibilang genrenya harus kita perhatikan. Jangan terlalu kompleks, yang simpel saja dan tentunya perlu pendampingan orang tua untuk mengawasi jam akses game dan mengawasi genre game tersebut karena bisa saja anak mendapatkan contoh yang kurang baik dari game. Contohnya, apakah baik anak 4 sampai 6 tahun bermain game GTA misalnya? Tentunya kurang baik sehingga peranan orang tua sangat dibutuhkan. Berikutnya 7 sampai 9. 7 sampai 9 tahun adalah masa sekolah ya, sekolah dasar. Awal masuk sekolah dasar. Sudah mulai membaca dan berhitung. Tentunya sudah bisa membuat keputusan, sudah bisa memulai memecahkan masalah yang simple. Apakah sudah bisa bermain game? Sudah, tentunya yang masih sederhana dan tentunya jamnya pun masih harus dibatasi. Lalu 10 tahun sampai 13 tahun yang disebut sebagai fase praremaja. Di sini Anda akan merasa memiliki obsesi yang tinggi, tertarik untuk mendalami sesuatu, untuk mencari jati diri. Sehingga mungkin saja melalui game ini, anak-anak atau Anda itu bisa mendapatkan obsesi. Sehingga tetap pantauan orang tua sangat dibutuhkan agar obsesinya tetap ke yang positif. Lalu selanjutnya 13 sampai 18. Disinilah keinginan untuk eksistensi atau dinilai ada mulai muncul atau sangat tinggi. Dengan keinginan eksistensi tersebut tentunya Anda akan memiliki jiwa kompetisi dan Anda akan mencoba untuk memiliki kemampuan berkomunikasi. Kenapa? Karena eksistensi itu dinilai oleh lingkungan kita, sosial kita. Kita harus memiliki kompetisi dan komunikasi yang baik. Dan disinilah sedang terbentuk. Dan untuk mendapatkan hal tersebut tentunya sudah mulai untuk mencari gitu ya hal-hal yang baru yang mungkin bisa menaikkan eksistensinya. Lalu berikutnya ada fase dewasa awal dari 18 sampai 24 tahun. Ini adalah pasar utama game. Kenapa? Di umur ini biasanya umur di mana Anda bisa dibilang akan mengeluarkan kos yang besar gitu, karena permainan, karena game yang disukainya, demi meluangkan waktu, demi bisa menyelesaikan game lebih cepat. Anda berani mengeluarkan kos untuk merakit PC, upgrade PC, atau membeli laptop baru, atau membeli game baru. Disinilah masanya. Kenapa? Karena masa inilah masa yang terdiri dari mahasiswa yang mungkin sudah bisa mencari uang sendiri dan juga fresh graduate yang sudah atau baru memasuki dunia kerja, yang baru merasakan memiliki gaji pertama, memiliki pendapatan sendiri sehingga ingin menikmati jerih payahnya dengan bermain game. Lalu 25 sampai 35 tahun, fase dewasa. Disinilah tanggung jawab mulai terasa dengan tuntutan pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Sehingga
masih bermain game tapi sudah menghindari game yang rumit, sudah menghindari game-game seperti manajer sepak bola dan lain-lain, lebih suka bermain yang simple-simple, yang hanya untuk menghabiskan atau bukan menghabiskan tapi meluangkan waktu saja ya, agar menghilangkan penat untuk sesaat. Lalu 35 sampai 50 tahun itu dewasa akhir, di sini sudah sangat surut, lebih memilih untuk quality time dengan keluarga. Dan yang terakhir tentunya adalah 50 tahun ke atas yang disebut dengan lansia, merupakan pensiunan tentunya. Dan di sini game biasanya dipakai untuk media bersosialisasi, mungkin bersosialisasi dengan teman kerjanya, bisa memainkan game online gitu kan, yang di sosial media atau game online lainnya, mungkin biliar atau kartu dan lain-lain. Yang penting bisa bersosialisasi dengan teman, bisa berinteraksi walaupun tidak bertemu secara fisik. Dan yang terakhir adalah estetik. Apa itu estetik? Estetik itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan feel, apa yang dirasa, apa yang dinikmati, apa yang memunculkan emosi pemain. Dan inilah yang menyebabkan game sangat dinikmati, sangat memorable gitu. Karena estetik itu berkaitan sesuatu dengan suasana gitu, sesuatu yang menurut otak kita akan mudah untuk disimpan. Nah, untuk memahami estetik ini tentunya kita harus memahami psikografis, di mana ada perbedaan antara psikografis dan demografis. Demografi itu menjelaskan siapa konsumen kita. Bisa dilihat di gambar, di mana kalau demografi terkait dengan atribut dari pemain ya, pendapatannya, jenis kelamin, tinggal di mana, orang mana, pekerjaannya apa, umurnya berapa, latar belakang pendidikannya pun mungkin bisa kita gunakan. Itu adalah demografi. Sedangkan psikografi itu adalah atribut-atribut yang biasanya memunculkan emosi, memunculkan ketertarikan dan minat, seperti hobi gitu ya, atau sesuatu yang memang sangat diminati oleh individu tersebut. Contohnya apa? Olahraga, Anda suka sepak bola, Anda suka basket, Anda suka menabung, Anda suka berlibur, Anda suka bermain musik, Anda suka memelihara binatang. Itulah psikografis, karena dengan melaksanakan itu Anda akan mendapatkan kepuasan. Itulah psikografis. Dan dengan psikografis kita bisa menghindari pemain dari rasa frustasi, di mana ini adalah sumber frustasi dari game. Apa saja? Mayoritas sumber frustasi dari game adalah saat pemain jenuh atau merasakan kesulitan, merasakan buntu untuk menyelesaikan game, karena mungkin game terlalu sulit, atau mungkin secara level kita harus membeli sesuatu seperti armor dan lain-lain, dan sedangkan belinya itu memang harus dari purchase, dan Anda tipikal orang yang tidak menyukai transaksi tersebut, maka biasanya itu akan menjadi frustasi karena sulit sekali untuk melewati level tersebut, dan akhirnya adalah pemain akan memutuskan untuk berhenti bermain game tersebut, mungkin langsung di uninstall. Nah, ini adalah jenis-jenis fun, di mana jenis fun itu tidak hanya satu ya. Jadi satu game itu bisa memiliki hanya satu jenis fun, atau bisa lebih, bisa dua, bisa tiga gitu ya, dari kombinasi untuk saling menguatkan. Yang pertama adalah jenis sensation, di mana dengan sensation itu game akan mementingkan kesenangan indrawi, apa yang dilihat, apa yang didengar, atau yang kita gerakkan gitu ya, layaknya Dance Dance Revolution. Kita harus menari mengikuti irama musik, itu adalah sensation. Lalu ada fantasi yang memainkan imajinasi kita, seperti istana atau sihir atau luar angkasa. Contohnya adalah The Legend of Zelda. Lalu ada naratif, game yang memainkan plot cerita yang mendalam, yang akan membawa kita ke suasana
seperti layaknya bagian dari cerita, yaitu contohnya The Walking Dead. Lalu ada challenge, game yang melatih pemain untuk menyelesaikan solusi atau menghadapi rintangan. Yang paling simpel atau paling dikenali adalah contohnya Tetris ya, kita harus mengatur blok-bloknya supaya benar-benar menjadi satu baris blok yang penuh. Lalu ada Fellowship, game yang menjadi media bersosialisasi. Contohnya Among Us, kita bisa bermain, kita bisa mengobrol dengan teman pemain kita untuk menentukan siapa penjahatnya. Disitulah media bersosialisasi atau Fellowship. Lalu Discover, di mana game memungkinkan pemain untuk berkeliling, mengeksplor tempatnya, mencari clue, mencari teka-teki dan lain-lain. Contohnya adalah Assassin's Creed. Lalu ada Expression, game sebagai aktualisasi diri. Contohnya Minecraft, memungkinkan kita untuk membuat bangunan dan lain-lain yang bisa dilihat oleh teman-teman kita, bisa di show off kan. Lalu ada Submission, game yang bisa dibilang paling simpel karena ini sebagai sebatas hiburan, mengisi waktu dan biasanya berkaitan dengan hobi. Contohnya adalah Farmville gitu ya. Jadi hanya sebatas hiburan. Jenis-jenis fun tadi lah yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat core experience. Apa itu core experience? Ini adalah pengalaman utama yang akan dinikmati oleh pemain. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu kira-kira goal dari pengalaman utamanya seperti apa, dan itulah yang akan menjadi tuntunan, yang akan menjadi panduan tim developer untuk mengembangkan gamenya seperti apa. Dan dengan memahami itu tentunya semua anggota tim akan memiliki satu visi. Contoh, saya akan membuat sebuah game di mana core experience-nya itu akan pada sensation fun yang memunculkan indrawi, dan submission fun yang bisa dibilang simple, hanya melihat dari kesenangan. Maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan bisa dibilang dekomposisi gitu ya. Di sini saya akan memfokuskan sensation fun itu pada aspek visual, apa yang dilihat. Dan untuk submission fun-nya saya akan memberikan tantangan yang sederhana seperti layaknya puzzle gitu ya, sesuatu yang sederhana, tantangannya tidak terlalu rumit dan lain-lain, tapi levelnya akan variatif sehingga tidak membosankan. Maka yang akan saya buat adalah saya akan membuat game di mana pemain akan merakit puzzle bangunan model 3 dimensi, dan bangunan ikonik tersebut adalah bangunan ikonik dari seluruh dunia. Jadi seluruh bangunan ikoniknya itu adalah sensation-nya gitu ya. Jadi kita bisa melihat menara Eiffel, menara Pisa, piramid yang dihasilkan dari apa? Dari puzzle yang kita susun sebagai submission fun-nya. Dan bangunan ikonik tentunya adalah sensation fun. Sehingga secara kesimpulan, maka core experience game saya adalah menikmati dan mengagumi keindahan beragam bangunan ikonik dunia lewat puzzle rakit-merakit bangunan yang mudah diselesaikan. Itu adalah core experience dari game yang tadi saya contohkan. Itu adalah penjelasan dari awal pemrograman game. Ini adalah awal dari pengenalan apa saja yang perlu dipahami di pemrograman game. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.